dan bapak-bapak. Selamat pagi. Ya, melanjutkan langkah 2 tadi Bu ya. Sekarang kita mau melanjutkan langkah 3, yaitu materi tentang ASI eksklusif. ASI eksklusif. Tadi di langkah 2 kita sudah belajar tentang apa Bu? Tentang apa Bu? Diskusi kelompok ya Bu ya, tentang MPASI dan Posyandu. Dan tadi sudah dibagi-bagi kelompok. Ada kelompok ASI, kemudian ada kelompok bubur, kemudian ada kelompok sayur, dan ada kelompok Posyandu ya Bu ya. Nah, di sini semua ibu sudah dapat kelompok ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kita nonton film dulu Bu ya. Kita awali dengan menonton film. Sambil ngomong. Ayo kita nonton film dulu Bu, bareng-bareng Bu. Bayinya dikasih air ya Bu, kasihan haus. Bayi menangis tidak selalu berarti haus atau lapar Bu, bisa juga karena popoknya basah. Bayi merasa ngantuk atau tidak nyaman. Coba sini saya gendong. Wih, pinter nak, ya nggak boleh rewel ya. Ibu, Bapak, bayinya diberi ASI saja ya, mulai sekarang sampai 6 bulan ke depan. Ingat, bayi baru lahir itu lambungnya masih sangat kecil Bu. Bayi 1-2 hari itu masih sebesar kelereng. Setelah 3 hari ukurannya membesar menjadi sekitar bola begal. Kemudian mencapai 10 hari lambungnya bertambah membesar hingga sebesar bola pingpong. Oh, kecil sekali ya. Jadi kalau kayak gitu ASI aja udah cukup. Bayi memang tidak bisa minum banyak, tapi pasti sering minta minum. Semakin sering ASI diberikan, semakin banyak ASI keluar. ASI makanan yang terbaik buat bayi loh Bu. Oh gitu. Jadi kalau dikasih pisang, Aduh, kasihan Bu, lambungnya kan masih kecil. tapi katanya badan bayi bisa jadi lebih berisi kalau dikasih pisang. Pisang bisa diberikan Bu, tapi nanti ya nunggu bayi setelah umur 6 bulan sampai pencernaannya baik untuk mencerna makanan. Jadi menyusuinya cuma sampai 6 bulan. Oh jangan Bu, ASI tetap diberikan sampai bayi umur 2 tahun. Itu lebih bagus. Kalau begitu, dulu saya betul dong Bu Bidan. Semua anak saya dulu ASI-nya sampai 2 tahun lebih. Iya betul. ASI diberikan sampai 6 bulan bersamaan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dan setelah 6 bulan, jangan lupa loh Bu, diberi vitamin A dosis tinggi. Ibu-ibu, masih semangat Bu? Masih. Ya baiklah. Nah tadi sudah lihat film Bu ya. Coba apa yang diingat dari film tadi Bu? Film tadi tuh ada siapa aja Bu di film tadi Bu? Ada Bu Bidan, kemudian ada Ibu Lili, Pak Rusli dan neneknya. Terus Bu, coba Bu untuk pertanyaan yang pertama untuk kelompok ASI, apa arti dari memberikan ASI saja? Ayo perwakilan siapa yang menjawab kelompok ASI? Saya Bu. Ya silakan. Memberikan air susu ibu saja. Tidak dikasih makanan dan minuman lainnya seperti pisang atau air putih. Jadi nggak boleh kasih pisang sama air putih Pak ya? Ya, belum boleh. Itu mulai dari usia berapa? Usia 0 sampai 6 bulan. Ya, mulai dari usia 0 sampai 6 bulan. Jadi, ketika bayi masih berusia 0 sampai 6 bulan, jangan dikasih makanan apapun dan minuman apapun, kecuali hanya ASI. Berikan ASI sesering mungkin Bu ya. Paham ya Bu ya? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengapa bayi hanya perlu diberikan ASI saja hingga usia 6 bulan? Ayo kenapa?
dari isi film tadi. Ayo siapa yang ingat? Oh, saya Bu. Ya, apa coba? Karena lambungnya masih kecil. Kalau tadi di dalam film usia 1 sampai 2 hari itu hanya sebesar kelereng. Ya. Usia 3 hari itu sebesar bola bekel. Sampai 10 hari baru sebesar bola pingpong. Nah, jadi kesimpulannya kenapa bayi dari usia 0 sampai 6 bulan hanya diberikan ASI saja? Karena lambung bayi itu masih sangat kecil ya. Ketika usia bayi itu masih usia 1 sampai 2 hari, lambungnya masih sebesar ke lereng. Kemudian usia 3 hari baru sebesar bola bekel. Dan setelah bayi usia berapa tadi? Usia berapa tadi? 10 hari. Ya, usia 10 hari baru sebesar bola pingpong. Nah, seperti ini Bu ya. Biasanya kan masalah yang dihadapi ibu-ibu ada ya Bu, yang kadang setelah melahirkan, begitu melahirkan air susunya nggak langsung keluar. Ya kan Bu, ada kasusnya seperti itu toh Bu. Nah, itu menghadapi masalah yang seperti itu bagaimana coba? Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Nah, biasanya seperti ini Bu. Kalau melahirkan itu melahirkan di fasilitas kesehatan, misalnya di puskes atau di rumah sakit, ketika bayi dilahirkan dan air susu ibu belum keluar, maka dari pihak bidan sama perawat belum berani memberikan apa-apa kecuali menunggu air susu dari ibu itu keluar. Nah, sampai batas 3 hari bayi tidak apa-apa, nggak diberi apapun. Karena apa Bu? Karena sebelum tali pusarnya itu lepas, si bayi itu masih memiliki makanan cadangan di tali pusar tersebut. Jadi walaupun nggak dikasih air susu, nggak dikasih apapun, bayi tersebut masih bisa bertahan hidup seperti itu Bu, sebelum tali pusarnya lepas. Nah, ketika air susu udah keluar, langsung diberikan ke bayi. Air susu yang pertama keluar, yang biasanya kuning-kuning itu Bu, jangan dibuang. Itu namanya kolostrum Bu. Itu sangat baik diberikan ke bayi karena untuk kekebalan tubuh bayi tersebut. Lanjut Bu ya. Jadi ibu-ibu ketika menghadapi masalah dalam memberikan ASI, setelah melihat film ya Bu ya. Setelah melihat film, ibu-ibu semua sudah bisa mengatasinya kan Bu? Ya. Iya, jadi seperti yang ada di film tadi, bagaimana ketika ibu-ibu menghadapi masalah memberikan ASI, itu ada solusinya seperti yang disampaikan Ibu Bidan tadi Bu ya. Nah, sekarang kita lanjut Bu ya. Pesan-pesan untuk memberikan ASI eksklusif. Nah, ini ada flip chart 2.1 Bu ya. Di sini ada flip chart ASI eksklusif. ASI eksklusif itu artinya ASI saja, eksklusif Bu ya. Jadi hanya diberikan ASI atau ASI eksklusif, air susu ibu saja, tidak diberikan yang lain. Nah, di sini ASI eksklusif ini kunci yang pertama, ASI saja sampai bayi usia 6 bulan. Tadi kan sudah disampaikan berkali-kali Bu, bayi ketika umur 0 sampai 6 bulan hanya diberikan air susu ibu, jangan diberikan makanan-makanan yang lain atau minuman-minuman yang lain. Terus yang kedua, terus berikan ASI sampai bayi usia 2 tahun. Jadi ibu juga harus tetap memberikan ASI ibu, walaupun anaknya sudah sudah diberi MPASI, tapi tetap berikan ASI ibu sampai anak ibu usianya 2 tahun. Terus susui bayi sesering mungkin, semau bayi. Jadi ketika bayi menangis,
susui. Bayi tertidur lebih dari 3 jam, bangunkan dan berikan segera air susu ibu atau segera susui. Terus yang terakhir, perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu akan pergi. Jadi kalau ibu-ibu misalnya di sini ibu-ibu di sini mau misalkan ada yang bekerja di luar rumah, misalnya ibu ke ladang atau ke sawah, jadi diperah dulu air susunya dan disimpan ke wadah yang sudah dibersihkan, atau tempat untuk menyimpan ASI seperti bisa gelas atau mangkok. Sebelum untuk menyimpan ASI tadi rendam dulu sama air hangat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ibu-ibu bawakan buku buku pintarnya dibawakan, Bu? Ya. Ya, sekarang dibuka dulu buku pintarnya. Ya. Nah, buku pintar sudah dibuka. Nah, di situ ya, di buku pintar kesehatan dan gizi halaman 18. Nah, di situ dijelaskan. Ada yang pertama, cara menyusui bayi yang benar. Ayo kita baca bareng-bareng, Bu ya. Cara menyusui bayi yang benar. Yang pertama, susui bayi sesering mungkin, semau bayi, paling sedikit 8 kali sehari. Nah, jadi susui bayi sesering mungkin. Nah, minimalnya itu 8 kali sehari. Terus yang kedua, bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan bayi dengan lembut dan kasihlah nenen atau air susu. Kalau misalnya sudah 3 jam nggak dibangunin tidurnya, terus nggak dikasih air susu, nanti takutnya bayinya nanti dehidrasi. Nah, kemudian susui ya, Bu ya. Susui sampai payudara kosong. Lalu pindah ke payudara sisi yang lain. Jadi kan payudaranya ada 2, ada sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau sebelah kanannya sudah kosong, pindah ke sebelah kiri. Ya, seperti itu, Bu ya. Berikutnya, posisi dan pelekatan menyusui yang benar. Yang pertama, pastikan posisi ibu ada dalam posisi yang nyaman. Jadi sebelum menyusui bayi, cari posisi yang nyaman, misalnya dengan ibu rebahan atau tidur. Nah, bayi letakkan di samping ibu. Kemudian yang kedua, kepala dan badan bayi berada dalam garis lurus. Terus yang ketiga, wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting. Terus berikutnya, ibu harus memeluk badan bayi dekat dengan badannya. Terus yang berikutnya, jika bayi baru lahir, ibu harus menyangga seluruh badan bayi. Nah, ketika bayinya baru lahir, ibu-ibu nggak boleh langsung meletakkan seperti ini misalnya, Bu ya. Ini bayinya diletakkan seperti ini, ibu tidur di sampingnya, jangan, Bu. Kalau posisi bayi ibu baru lahir, kalau bisa usahakan seperti ini, Bu ya. Harus dipeluk badan bayi dan rekatkan dan sangga seluruh badan bayi. Nah, itu kalau bayi baru lahir. Terus berikutnya, sebagian besar area atau bagian hitam di sekitar puting. Kemudian mulut terbuka lebar. Terus bibir bawah melengkung keluar, dan yang terakhir, dagu menyentuh payudara ibu. Terus yang yang terakhir, cara menyimpan ASI. Sebelum diberikan kepada bayi, rendam dalam wadah berisi air hangat ya, Bu. Jadi sebelum susu itu diberikan ke bayi, rendam wadahnya ke dalam air hangat. Kemudian baru ASI, hasil perahan tadi disimpan ke wadah tersebut. Nah, untuk lama penyimpanannya ya seperti saya katakan
6 jam. Nah, dimasukkan di kulkas itu lebih baik. Paham Bu ya? Ya, Paham? paham. Ngantuk nggak Bu? Enggak. Nggak ngantuk. Enggak. Nah, sekarang kita penyegaran dulu Bu ya. Ya Bu, kita lanjut ice breaking Bu ya. Ya, ikuti saya Bu. Kita mau tepuk senyum ya. Tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum. Seperti itu Bu ya. Ayo sekarang bareng-bareng Bu. 1, 2, 3. Tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya baik Bu, saya kira cukup untuk langkah 3 ini Bu ya. Nanti dilanjutkan langkah 4 sama teman pendamping yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.